Selamat datang dalam video pembelajaran teknik pengelasan GTAW, gas tungsten arc welding, atau yang juga dikenal sebagai TIG welding, tungsten inert gas welding. Dalam video ini, kita akan mempelajari tentang prinsip kerja GTAW, komponen utama peralatan, parameter pengelasan penting, serta teknik aplikasinya secara visual. Mari kita mulai. GTAW adalah proses pengelasan busur listrik yang menggunakan elektroda tungsten, di mana elektroda tungsten ini merupakan jenis elektroda non-consumable, yang artinya elektroda tersebut tidak dikonsumsi atau tidak mencair selama pengelasan. Busur listrik atau arc terbentuk antara ujung elektroda tungsten dan permukaan base metal yang akan dilas. Untuk melindungi base metal dari kontaminasi atmosfer digunakan gas pelindung inert, biasanya argon atau helium yang dialirkan ke area las melalui torch. Panas dari arc akan mencairkan base metal dan jika diperlukan, kawat pengisi atau filler rod ditambahkan secara manual untuk membentuk sambungan las yang kuat dan bersih. Peralatan utama dalam proses GTAW meliputi ada power source, mesin las dengan arus DC atau AC tergantung jenis material, ada TIG torch, pegangan las yang berisi elektroda tungsten dan nozzle untuk mengalirkan gas pelindung. Kemudian ada elektroda tungsten, ada gas inert, biasanya argon, helium atau campuran keduanya. Kemudian ada filler rod, batang logam pengisi jika diperlukan. Kemudian ada kabel ground dan regulator gas. Beberapa parameter utama yang harus diperhatikan dalam pengelasan GTAW adalah yang pertama, arus listrik. Arus listrik ini menentukan seberapa dalam penetrasi las. Kemudian ada jenis arus, DC atau AC. DC biasa digunakan untuk baja karbon dan stainless, sedangkan AC digunakan untuk aluminium dan magnesium. Kemudian ada kecepatan pengelasan atau travel speed. Nah, ini berpengaruh terhadap dimensi dan kualitas hasil las. Kemudian ada debit aliran gas pelindung atau flow rate seeding gas. Biasanya 8-15 liter per menit, tergantung kondisi dan ukuran torch. Kemudian ada sudut torch dan jarak busur atau arc length. Torch umumnya dimiringkan sekitar 15-20 derajat dari vertikal, dengan jarak busur yang stabil sekitar 1,5-3 mm. Hal yang harus kita perhatikan sebelum memulai pengelasan adalah yang pertama, pemasangan TIG welding torch. Untuk pemasangan TIG torch, pertama-tama kita pasang collet holder atau collet body, kemudian collet, kemudian elektroda tungsten, shielding gas nozzle, dan yang terakhir torch cap. Yang kedua, untuk mengatur aliran shielding gas, yang pertama kita membuka katup tabung dengan memutarnya ke arah kanan atau berlawanan arah jarum jam. Kemudian, hidupkan mesin las. Atur besarnya arus. Atur shielding gas flow rate antara 8-15 liter per menit. Sebelum mengelas, pastikan kita sudah mengenakan APD atau alat pelindung diri seperti helm las, sarung tangan, coverall, dan sepatu safety.
Dan pastikan juga permukaan base metal kita bersih dari karat, oli, dan kotoran lainnya. Pada video ini akan ditampilkan teknik aplikasi GTAW tanpa filler rod dan dengan filler rod. Pertama-tama, mari kita lihat teknik aplikasi tanpa filler rod. Nah, yang kedua kita akan melihat teknik aplikasi GTAW dengan filler rod. Selama pengelasan, tangan dominan memegang torch, sementara tangan lainnya menambahkan filler rod secara teratur dan terkontrol. Teknik pengelasan GTAW umumnya dilakukan dengan gerakan konstan dan stabil, tanpa osilasi berlebih. Kontrol penuh terhadap kecepatan tangan, aliran gas, dan suhu sangat penting untuk menghasilkan sambungan yang halus, kuat, dan bebas cacat. GTAW sangat cocok untuk pengelasan tipis, sambungan presisi tinggi, material non-ferrous seperti stainless steel dan aluminium. Setelah selesai mengelas, pastikan untuk menutup kembali tabung dengan memutarnya searah jarum jam. Kemudian, keluarkan sisa gas dengan menekan tombol switch sampai jarum tekanan menunjukkan angka 0. Demikian penjelasan mengenai proses pengelasan GTAW. Dengan pemahaman prinsip kerja, peralatan, parameter, dan teknik aplikasi yang tepat, Anda dapat menghasilkan sambungan las berkualitas tinggi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan berlatih secara aman di bawah pengawasan instruktur profesional.